Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas tentang materi analisis data. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian analisis data. Yang kedua, memahami pengkoleksian data dari berbagai perangkat. Yang ketiga, memahami transformasi data. Dan yang keempat adalah memahami aspek privasi dan keamanan data. Nah, berikut adalah peta konsep analisis data, di mana analisis data di sini dibagi menjadi 3, yaitu koleksi data, visualisasi data, dan juga perkakas analisis data. Di mana pada bagian perkakas analisis data di sini dibagi menjadi 2, yaitu Python dan juga Google Colaboratory atau Google Colab. Dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web ke dalam basis data atau spreadsheet untuk pengambilan data atau analisis data. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Untuk membangun sebuah scraper, kita perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahasa Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Python memiliki banyak sekali fungsi dan library atau pustaka yang memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Nah, salah satunya untuk melakukan scraping ini. Kemudian untuk membuat program Python, di sini kita memerlukan sebuah alat bantu IDE atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalankan sebuah program Python tersebut. Nah, di sini yang kita gunakan adalah Google Colaboratory atau Google Colab. Nah, Google Colab ini dipilih karena dapat digunakan secara online. Selain itu, banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab, sehingga bisa langsung digunakan. Nah, sebelum kalian melakukan peta konsep analisis data seperti yang saya jelaskan di awal, kalian harus tahu dulu apa itu analisis data. Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, data merupakan informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Sedangkan menurut Kristanto, data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian. Dari pengertian data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Tyler, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan analisis data adalah kumpulan dari data-data yang sudah diproses menjadi suatu informasi yang baru. Pengkoleksian data. Pengkoleksian data di sini diambil dari situs web yang biasa dikenal dengan istilah web scraping. Nah, pada gambar berikut menunjukkan sebuah alur proses web scraping di mana diawali pengambilan data dari situs web, kemudian parsing. Apa itu parsing? Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Kemudian, data mentah HTML tersebut diproses dan hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array teks yang mungkin masih sulit dibaca. Selanjutnya, dilakukan proses framing, di mana proses membingkai data tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil dari proses scraping dalam bentuk data dalam tabel atau tabel data. Transformasi data. Apa itu transformasi data?
Transformasi data adalah suatu proses untuk mengubah bentuk data ke dalam bentuk lain dan membuatnya menjadi lebih sederhana sehingga data siap untuk dianalisis. Contohnya seperti pada tabel data berikut ini. Dari tabel berikut, kita dapat menyederhanakan data tersebut menjadi lebih sederhana. Tipe-tipe data. Tipe data di sini dibagi menjadi 3, yaitu numerik, kategorik, dan ordinal. Data numerik atau dalam bahasa Inggris disebut numerical. Nah, itu adalah sebuah data di mana ia dipresentasikan dalam sebuah angka. Karakteristik dari angka adalah mempresentasikan sifat kuantitatif dari data itu sendiri. Maksud dari kuantitatif di sini itu seperti jumlah, kadar atau kapasitas yang dapat diukur dengan jelas. Nah, data numerik dibagi menjadi 2, yaitu tipe data diskrit dan kontinu. Tipe data diskrit adalah data yang diambil nilai pastinya. Jenis data ini tidak dapat diukur tetapi dapat dihitung. Tipe data yang sifatnya relatif terbatas, walaupun demikian rentangnya sangat besar. Untuk tipe data kontinu, sifatnya tidak terbatas, biasanya direpresentasikan dalam bentuk pecahan atau desimal. Contohnya seperti kita mengukur tinggi badan, berat badan, suhu badan. Selanjutnya, tipe data kategorik. Tipe data kategorik ini adalah tidak memiliki nilai numerik dan sifatnya lebih kepada kualitatif daripada kuantitatif. Dan yang terakhir adalah data ordinal. Data ordinal ini atau data ranking adalah campuran antara data numerik dan data kategorik. Nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Aspek privasi dan keamanan data. Pemerintah telah menetapkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Data pribadi dibagi menjadi 2, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum terdiri dari nama, jenis kelamin, agama, dan data yang mengidentifikasikan seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik seperti data penyakit, genetika, kekayaan, data anak, dan lain sebagainya. Menurut Kominfo, pentingnya melindungi data kita untuk menghindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, intimidasi online seperti bullying, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan yang kelima, hak kendali atas data pribadi. Selanjutnya adalah visualisasi data. Menurut KBBI Kemdikbud.go.id, visualisasi merupakan pengungkapan gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan atau kata dan angka, peta, grafik, dan sebagainya. Yang kedua, visualisasi merupakan proses pengubahan konsep menjadi gambar untuk disajikan lewat televisi oleh produsen. Sedangkan data, menurut KBBI Kemdikbud.go.id, merupakan informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa visualisasi data adalah penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk gambar, grafik, tulisan, dan sebagainya. Mengapa harus ada visualisasi data? Mari kita lihat kedua data berikut ini. Keduanya merupakan penyajian dari data yang telah dikumpulkan dan diproses. Kedua gambar ini memiliki informasi yang sama, namun disajikan dengan bentuk yang berbeda.
Kira-kira bentuk visualisasi mana yang lebih cepat dipahami? Visualisasi dengan menggunakan grafik batang atau yang disajikan menggunakan tabel? Pada laman cengengminds.com disebutkan, kemampuan seseorang untuk mengingat suatu informasi berdasarkan apa yang didengar sebesar 10%, sementara dari apa yang mereka baca sebesar 20%, dan dari apa yang mereka lihat sebesar 80%. Artinya, kita lebih mudah mengingat sebuah gambar dibandingkan dengan deretan keadaan. Karena itu, data visual dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Untuk membuat visualisasi data harus disesuaikan dengan jenis data yang akan ditampilkan. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.